Kala itu hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi. Dia bermimpi akan kelahiran seorang bayi laki-laki yang dimana kelak bayi laki-laki ini yang akan menghancurkan kerajaannya. Nah, Raja Namrud di situ merasa bahwa mimpinya itu adalah suatu pertanda buruk. Sehingga Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Dan di suatu daerah, terdapatlah sepasang suami istri yang sedang merasa ketakutan. Karena apa? Karena mereka takut setelah mendengar perintah dari Raja Namrud. Karena di situ, sang istri ini sedang dalam keadaan hamil. Nah, sang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus bersembunyi di tengah hutan ya." Istrinya pun menjawab, "Tapi engkau adalah seorang pembuat patung yang terkenal, seorang pembuat patung yang hebat. Raja pasti akan mengampunimu, suamiku." Kemudian sang suami menjawab lagi, "Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya." Setelah itu, sang istri harus bersembunyi di dalam gua. Sesekali, sang suami akan datang untuk menjenguk dan membawakan keperluan yang dibutuhkan oleh istrinya. Kemudian, sampailah pada hari kelahiran pun tiba. Dan sang istri telah melahirkan bayi laki-laki mereka dengan keadaan yang sangat sehat. Pasangan suami istri itu pun merasa sangat bahagia. Tapi di satu sisi, mereka juga merasa sangat ketakutan. Ketakutan jika raja mengetahui bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian sang istri pun bertanya lagi, berkata kepada suaminya, "Bagaimana jika raja menemukan anak kita, suamiku?" Kemudian sang suami pun menjawab, "Tinggallah engkau di sini untuk lebih lama lagi, istriku." Jadi disitulah sang istri tinggal lebih lama lagi di dalam gua. Lanjut, beberapa tahun kemudian, keadaan di kota sudah mulai kondusif, sudah mulai aman kembali. Azar, sang suami, pun membawa pulang anak beserta istrinya kembali ke rumah. Azar pun begitu merasa bahagia, karena dia bisa kembali berkumpul dengan anak dan istrinya. Apalagi, sang anak laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya ini ternyata seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Nah, suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Patung apakah itu, ayah?" Kedua telinganya sangat besar, lebih besar daripada telinga kita. Sang ayah pun menjawab, "Itu adalah Mardu, anakku, Tuhan para Tuhan. Dan kedua telinganya yang sangat besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayah menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim pun bertanya lagi, "Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan, ayah?" Sang ayah pun menjawab lagi, "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil ini dari gading. Lihatlah, alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas." Mendengar jawaban dari ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata lagi, "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, maka bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka itu bukan Tuhan." Dari sang ayah, setelah mendengar perkataan Nabi Ibrahim, dia merasa kesal dan marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dipukulnya dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Kemudian, suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah pergi ke suatu perayaan yang sangat besar di desa itu. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruangan pemujaan. Seseorang dukun maju dan memulai ritual suci. Sang dukun membaca ritual suci, membaca mantra. "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu." Teriak sang dukun dan disambut sorak-sorakan oleh seluruh orang. Lihat keantusiasan orang-orang, Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak, "Hai dukun, ia tidak pernah mendengarmu. Apalagi engkau lah. Apakah engkau yakin bahwa ia bisa mendengarmu?" Seluruh orang yang ada di pemujaan itu merasa marah kepada Nabi Ibrahim. Azar, sang ayah, kemudian membawa anaknya pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Setibanya di rumah, sang ayah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk merenungkan dan mengakui apa saja kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim ini tidak pernah padam. Maka dia pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapakah Tuhan sebenarnya itu. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke daerah bukit atau pegunungan. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, ia terus saja bertanya-tanya,
Siapakah Tuhan itu? Sesampainya di gunung, Nabi Ibrahim pun melihat kepada langit. Di langit-langit malam yang penuh dengan bintang-bintang dan bulan yang bersinar sangat terang, Nabi Ibrahim pun memutuskan, inilah Tuhanku. Karena bintang-bintang dan benda-benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia itu. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang-bintang. Namun, ketika pagi pun tiba, bintang-bintang dan bulan-bulan yang ada di langit itu pun hilang, digantikan oleh siang. Di situ Nabi Ibrahim merasa, kok bisa ya? Kalau mereka Tuhan, mereka kok bisa hilang? Terus Nabi Ibrahim pun melihat kepada matahari. Wah, apakah ini Tuhanku? Karena dia lebih besar dan lebih jauh bersinar menerangi alam ini, alam semesta ini, pikir Nabi Ibrahim. Kemudian ketika menjelang sore tiba, matahari pun terbenam dan hilang, digantikan oleh malam lagi. Dari situlah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bintang, bulan, benda-benda langit lainnya, semua bisa terbenam dan terbit lagi. Semuanya muncul selisih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya lagi, lalu siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim pun memutuskan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Saya juga tidak suka kepada yang silih berganti. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhanlah yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim memulai dakwanya, dia menyuarakan kepada kaum-kaumnya untuk berhenti menyembah berhala atau patung-patung, matahari, bulan, bintang, benda-benda langit, ataupun para raja. Namun, tidak ada satupun orang yang mau mendengar seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun terdapat banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Apakah engkau begitu benci kepada Tuhanku? Kata sang ayah. Jika kamu tidak berhenti mendakwah atau menyuarakan atau menjelaskan tentang agamamu, aku akan merajammu dan mengusirmu dari rumah sekarang juga. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah sang ayah. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke dalam rumah ibadah Raja Namrud dan menghancurkan semua patung-patung berhala yang ada di sana dengan kapak. Kemudian Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar untuk dijadikan sebagai tempat mengkalungkan kapak yang dibuat Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung yang kecil lainnya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung-patung mereka hancur. Raja Namrud pun marah besar. Dia memerintahkan para utusannya atau prajuritnya untuk mencari siapa yang menyebabkan patung-patung di tempat beribadahnya ini hancur semua. Siapakah pelaku dari semua kejadian ini? Raja Namrud pun berkata, temukanlah orang yang telah menghancurkan ini semua. Riak raja kepada para prajuritnya. Kemudian Raja Namrud memberikan perintah lagi. Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar siapa pelaku kejahatan ini. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, hai Ibrahim, benarkah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan. Namun Raja Namrud pun tidak percaya jawaban itu dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu Nabi Ibrahim pun menjawab, aku rasa patung yang paling besar itulah yang telah melakukannya. Tanyakan saja kepadanya. Tentu saja patung besar itu tidak akan menjawab meskipun ditanya berulang kali kan. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun semua perkataan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah besar. Raja Namrud pun memberikan perintah kepada prajuritnya, ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tiang-tiang hukuman. Nabi Ibrahim diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disediakan sebelumnya. Api mulai dinyalakan dan mulai membakar kayu-kayu itu. Semua orang pun bersorak-sorak. Sebentar lagi dia akan berteriak memohon ampun. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasa ketakutan ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sungguh kuasa yang telah Allah berikan. Api yang panas membara menjadi dingin seperti es. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul ke udara. Jelagahnya membuat wajah-wajah orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian api itu pun padam.
Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim terlihat baik saja, dan beliau melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tersebut tanpa terluka sedikit pun. Bahkan kulitnya itu pun tetap terlihat bersih, bercahaya meskipun digepungi oleh asap-asap hitam. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memanglah istimewa. Semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu tidak membuat orang-orang sadar. Mereka terus-menerus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak menginginkan hidup berdampingan dengan orang yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan pernah bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh orang yang beriman kepada Allah. Dia adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi nabi juga. Begitulah cerita singkat mengenai mukjizat Nabi Ibrahim yang bila tidak dibakar tidak dapat hangus.